tidak menganggap Tuhan itu ada. Karena kalau memang Tuhan itu ada, kenapa hidup saya dibuat sebegitu menderitanya? Tapi ternyata omongan yang kita dengar dari para motivator ternyata tidak semudah itu, kawan. Tidak. Ini begitu berat sekali. Dan kalau kamu selamanya berada di dalam pikiran-pikiran bagaimana, kenapa, maka akan ada waktunya pikiran kamu akan stres sendiri. Dan dari stres inilah yang akan berkembang menjadi sebuah depresi. Kadang-kala ketika kita memikirkan begitu banyak logika, kadang ketika kita terlalu mengandalkan eksternal diri kita, dan bahkan ketika kita mencoba untuk mencari kebahagiaan itu dari luar batin kita, tapi ternyata yang terjadi adalah kita semakin mengalami penderitaan yang begitu hebat. Percaya, ketika kamu semakin termakan dengan self-talk kamu, ketika kamu semakin terpancing dengan ketakutan, kekhawatiran, dan penderitaan kamu, disitulah iblis itu akan membuat hidup kamu semakin menderita. Dan semakin kamu memikirkan bagaimana, semakin hidup kamu semakin menderita. Jadi, di mana manfaat meditasi ketika kita berada di dalam hidup sebuah pergumulan? Yaitu manfaat meditasi itu ada di dalam ketenangan pikiran kamu. Kamu tidak akan pernah bisa menemukan terhubung ke higher yourself. Kamu tidak akan pernah bisa mengaktifkan suara malaikat dari dalam batin kamu. Kalau pikiran kamu masih tetap dicekcoki dengan logika. Jadi, inilah cara Tuhan bekerja di dalam hidup kamu. Bermeditasilah. Sering-seringlah bermeditasi. Maka kamu akan mengenal diri kamu sendiri. Dan kamu akan mendengar suara Tuhan bekerja di dalam hidup kamu. Bersama saya Emel Grisel, my life is my blessing. Bila video ini sangat bermanfaat, silahkan sharing, membagikan kepada banyak orang, agar lebih banyak lagi dari jiwa-jiwa kita semakin belajar, bertumbuh, berkembang, dan menjadi berkat. Bermeditasi adalah belajar membiarkan Tuhan bekerja di dalam hidup kamu. Pertanyaan saya adalah, kalau kamu seseorang yang beragama, whatever lah agama kamu, agama apa, bagaimana sebenarnya cara Tuhan bekerja di dalam hidup kamu yang bisa menyelamatkan hidup kamu dari keadaan diri kamu yang tidak baik-baik saja? Bisa jadi kamu mengalami sebuah pergumulan yang begitu luar biasa. Kamu hanya memiliki satu tubuh, satu fisik, satu jiwa. Tetapi masalah yang datang itu selalu bertubi-tubi. Yang satu belum kelar, muncul lagi masalah yang kedua, muncul lagi masalah yang ketiga, dan kamu mencari Tuhan. Kamu mencari Tuhan dan mengatakan, Tuhan, 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 kemanakah kamu? Kenapa kamu tidak adil? Kenapa kamu memperlakukan hidupku seperti begitu luar biasanya, Tuhan? Tolong saya, Tuhan. Dan ternyata ketika kamu berdoa, jawaban doa kamu itu belum langsung dijawab. Bisa jadi jawaban doa kamu adalah tunggu nanti, ya atau tidak. Tetapi ketika penderitaan kamu semakin menghimpit kamu, justru yang terjadi adalah
logika kamu yang bekerja di dalam hidup kamu. Dan bisa jadi ketika masalah demi masalah menghimpit kamu, justru kamu pesimis dengan yang namanya Tuhan. Dan kamu mengatakan bahwa saya tidak menganggap Tuhan itu ada. Karena kalau memang Tuhan itu ada, kenapa hidup saya dibuat sebegitu menderitanya? Dan akhirnya kamu melepaskan keyakinan sebagai penolong yang kamu yakini sebagai Tuhan kamu. Sebenarnya bagaimana sih cara Tuhan bekerja di dalam hidup kamu? Dan sama seperti apa yang kamu rasakan. Kalau kamu saat ini sedang tidak baik-baik saja, mengalami sebuah problematika hidup, persoalan demi persoalan yang terus menghantam kamu. Sebenarnya kamu tahu nggak sih? Itu adalah cara Tuhan untuk menolong kamu. Sebenarnya tahu nggak kamu bahwa ketika akhirnya kamu bisa melewati masa-masa sulit kamu, Tuhan akan memberikan pelangi yang begitu indah. Tetapi kamu belum sampai melewati masa-masa sulit itu, perjalananmu belum sampai ke tujuan, kamu sudah menyerah. Dan kemudian kamu mengatakan Tuhan itu tidak baik. Karena apa yang kamu rasakan itu juga pernah saya rasakan. Kenapa saya mengatakan bahwa Tuhan, Engkau begitu kejam sama saya? Kenapa? Karena ego saya yang muncul ketika saya melewati sebuah penderitaan. Bagaimana cara ego ini mempertahankan diri saya, keakuan saya yang lama? Adalah saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya ini baik loh, saya sangat baik, kurang apa saya Tuhan? Saya begitu rajin memberi, berderma. Satu. Terus yang kedua, saya sangat rajin, saya sangat begitu empati dan simpati melihat keluarga saya yang mengalami sebuah masalah. Saya ringan tangan membantu. Dan kenapa ya Tuhan, ketika saya begitu baik kepada orang tua saya, ketika saya berusaha mencukupi seluruh apa yang menjadi kebutuhan orang tua saya, tapi ternyata penderitaan itu begitu luar biasa datang kepada saya. Kenapa Tuhan? Kenapa? Apa salah saya? Apa salah saya dan dosa saya Tuhan? Saya bisa sendiri merasakan perasaan seperti yang kamu alami. Ketika ada begitu banyak masalah yang menerpa kamu, tak ada satu orang pun yang bisa menolong kamu. Bahkan semua orang lepas tangan dan angkat tangan, dan pura-pura yang lebih parah, pura-pura tidak tahu dengan masalah kamu. Parahnya lagi, mereka menutup mata dengan semua apa yang sudah kamu lakukan, kebaikan yang sudah kamu berikan kepada mereka. Ketika kamu dalam sebuah penderitaan, ketika hidup kamu sedang tidak baik-baik saja, maka orang yang kamu tolong itu lupa. Dan bahkan mereka mengatakan, ya sabar, berdoa saja, sabar, tapi tidak ada melakukan apa-apa, tidak ada menolong kamu seperti apa yang sudah kamu lakukan. Dan disinilah rasa sakit itu semakin menyakiti kita. Dan ketika ini yang terjadi, sinilah kita menyalahkan Tuhan. Bahkan lebih parahnya, kita tidak mempercayai Tuhan itu. Dan itu sama seperti yang saya rasakan ketika dimutasi karena tidak mempunyai alasan, dimutasi dengan embel-embel sebagai labeling sampah. Oh ini ya, si manusia sampah. Oh ini ya, manusia yang gak jelas itu, yang penyebab
menebar virus kejelekan untuk di kantornya. Kamu bayangkan, menyandang labeling sampah itu saja sudah tidak membuat kamu kuat. Ditambah lagi, usaha yang saya bangun itu tidak memiliki dampak apa-apa bagi saya. Bahkan di awal-awal saya membangun usaha, di situ adalah masa-masa tersulit dan masa-masa terberat yang pernah saya rasakan. Kenapa enggak? Pinjaman sudah kita tanda tangani dan rumah juga sudah kita gadaikan untuk modal usaha yang pada awalnya kita berharap ini akan menjadi sebuah passive income kita, tapi ternyata omongan yang kita dengar dari para motivator, omongan yang katanya motivator itu sebagai penjual mimpi, ternyata tidak semudah itu, kawan. Tidak semudah itu, berat sekali. Dan kenyataan yang terpahit itu adalah saya dimutasi keluar kota, kemudian usaha kita sudah harus berjalan karena modal pinjaman sudah cair. Logika saya bersama dengan suami ketika saya membuka usaha itu adalah para usaha itu tidak bisa berjalan, tidak sesuai dengan harapan kita. It's okay, gak apa-apa. Kita masih mempunyai penghasilan double income, joint income antara suami dan istri. Dan di satu sisi sebagai pertimbangan bahwa kita itu bekerja di kota yang sama, artinya ketika kita pun harus mengencangkan ikat pinggang bila usaha ini tidak berjalan, kita masih bisa kok, kita menjalaninya. Kenapa? Ya karena kita masih tinggal atau bekerja di kota yang sama dengan usaha yang kita bangun. Jadi yang sebelumnya kita bisa naik mobil, ya nggak apa-apa, kita naik angkot aja untuk penghematan. Itu adalah rancangan, itu adalah rencana yang sudah kita susun bersama dengan suami. Tapi kenyataannya tidak seperti demikian. Kenyataannya sangat di luar dari dugaan kita. Setelah KPR kita ajukan, muncul surat cinta, saya dimutasi keluar kota. Artinya apa yang kita rencanakan ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan belum lagi itu selesai, saya harus menerima sebuah kenyataan bahwa saya hamil. Apakah ini kabar yang menggembirakan? Saya juga harus dihadapkan sebuah kenyataan pahit bahwa anak saya mengalami sebuah penyakit eksim akut yang membuat seluruh kulit jari-jari dan tangan itu hampir melepuh. Benar-benar di luar dugaan saya. Dan pada akhirnya ketika saya mengatakan bahwa kenapa ini terjadi dalam hidup saya, Tuhan, saya sudah melakukan begitu banyak kebaikan, kenapa Engkau begitu tega kepada saya, Tuhan? Dan nyatanya adalah semakin saya mengatakan kenapa Tuhan, hidup saya semakin berat sekali. Dan rasanya luar biasa. Kita gak bisa berpikir seperti manusia. Dan apa yang terjadi ketika kamu selalu mengatakan kenapa? Maka yang terjadi adalah logika kamu yang akan meresponnya. Logika kamu akan mencari caranya. Caranya gimana biar saya ini bisa melewati ini? Caranya gimana biar saya ini bisa menghadapi ini? Ya nggak mungkin dong. Ini begitu berat sekali. Dan kalau kamu selamanya berada di dalam pikiran bagaimana, kenapa, maka akan ada waktunya pikiran kamu akan stres sendiri. Dan dari stres inilah yang akan berkembang menjadi sebuah
kalau kamu bisa menolong diri kamu, yang bisa mengerti tentang diri kamu, bagaimana jika orang lain justru sepele dengan kamu? Nah, itu biasa. Alah, kamu aja yang lebay. Atau bahkan mereka menyalahkan kamu. Sama seperti apa yang saya lakukan ketika saya begitu tertekan dengan kondisi anak saya mengalami sebuah penyakit eksim akut. Tiba-tiba saya minta tolong kepada teman saya. Saya bingung, saya nggak tahu harus berbuat apa. Saya sudah membawa anak saya ini ke dokter ini, dokter spesialis, dan obat itu juga bukan yang murah. Saya sudah berobat dan mengeluarkan uang dengan biaya obat yang tidak murah, tetapi tetap juga tidak menghasilkan. Kaki dan tangan anak saya masih tetap sakit, bahkan lebih parah. Ketika saya coba sharing pada teman saya sendiri, teman yang saya anggap seperti teman yang bisa membantu saya, yang bisa meringankan masalah saya, justru yang terjadi adalah teman itu justru meragukan saya. Bahkan lebih kasarnya lagi, teman itu mengejek saya atau menyalahkan saya. Saya mengatakan bahwa ya nggak mungkin lah, kalau dia dibawa, anak itu dibawa berobat ke dokter kan pasti sembuh dong. Allah, itu alasan si mama si X itu karena dia takut uangnya habis, dia nggak mau keluar duitnya. Dan itu berkembang menjadi sebuah cibiran dan nyinyiran. Padahal tadinya saya sudah stres sekali, saya sudah hampir depresi menghadapi anak saya yang begitu luar biasa. Penyakit yang membuat saya hampir tiap malam itu mengatakan, kenapa Tuhan, kenapa seperti ini? Aku saja yang kamu ambil Tuhan, aku saja yang kamu lakukan untuk menerima penderitaan ini, bukan anak saya Tuhan. Itu adalah sebuah ungkapan yang setiap malam saya lakukan ketika anak saya itu selalu mengeluh, gatal, menggigit nyamuk. Di usia 2 ke 3 tahun dia harus menderita itu. Gatal. Tiba-tiba saya lihat tangannya sudah mulai mengalami sebuah eksim yang semakin menyebar di kulitnya. Dan tentu saja cibiran inilah yang membuat saya hampir tertekan. Mental saya betul-betul dicabik-cabik. Bagaimana mungkin hati seorang ibu yang tidak sakit melihat anaknya mengalami sakit yang begitu luar biasa? Seorang ibu akan melakukan apa saja demi anaknya. Tetapi ketika kita sudah butuh, ketika kita sudah tidak tahu bagaimana caranya, dan kemudian kita sharing kepada teman kita, tetapi ternyata teman kita malah mengejek kita. Dan jujur saya mengatakan, saya hampir depresi saat itu. Dan akhirnya saya membiarkan. Tuhan, seluruh hidup saya sudah saya serahkan kepada Kamu. Kembali Tuhan, terserah dirimulah yang bekerja. Dan ini adalah cara Tuhan bekerja di dalam hidup kamu. Bagaimana caranya? Kadang-kala ketika kita memikirkan begitu banyak logika, kadang ketika kita terlalu mengandalkan eksternal diri kita untuk bisa mengatasi seluruh penderitaan di dalam hidup kita, dan bahkan ketika kita mencoba untuk mencari kebahagiaan itu dari luar batin kita, tapi ternyata yang terjadi adalah kita semakin mengalami penderitaan yang begitu hebat.
Percaya, ketika kamu semakin termakan dengan self-talk kamu, ketika kamu semakin terpancing dengan ketakutan, kekhawatiran, dan penderitaan kamu, disitulah iblis itu akan membuat hidup kamu semakin menderita. Dan semakin kamu memikirkan bagaimana, semakin hidup kamu semakin menderita. Jadi, di mana manfaat meditasi ketika kita berada di dalam hidup sebuah pergumulan, ketika kita menghadapi turbulensi hidup kita? Di mana manfaat meditasi di sini? Yaitu manfaat meditasi itu ada di dalam ketenangan pikiran kamu. Kamu tidak akan pernah bisa menemukan terhubung ke higher yourself. Kamu tidak akan pernah bisa mengaktifkan suara malaikat dari dalam batin kamu. Kalau pikiran kamu masih tetap dicekcoki dengan logika, dengan ketakutan. Dan percaya, depresi akan menanti kamu. Jadi di sini yang ingin saya tekankan adalah ketika kamu bermeditasi, itu sama dengan kamu menenangkan pikiran kamu. Ketika muncul self-talk kamu, dan self-talk ini akan muncul ketika kamu mengalami penderitaan yang sangat, ketika self-talkmu akan semakin kuat menghimpit kamu. Di sini gunanya meditasi itu adalah bagaimana agar kamu bisa menenangkan pikiran kamu. Kamu bisa mengamati, jadi pengamat atas pikiran kamu. Salahnya ketika kita di dalam penderitaan itu adalah kita terlalu bereaksi terhadap apa yang dilemparkan pikiran kita. Dan kamu tahu, ketika kamu semakin bereaksi dalam pikiran kamu, maka kamu akan seperti seorang anjing yang menggonggong. Kamu hanya menggonggong. Karena pikiran itu adalah ilusi pikiran kamu yang bisa membawa kamu ke jurang terdalam kamu jika kamu tidak bisa mengendalikannya. Nah, di sini gunanya meditasi ini. Ketika kamu bisa menguasai pikiran kamu, ketika kamu bisa menenangkan pikiran kamu dan membuka hati kamu selebar-lebarnya, maka disinilah Tuhan itu mengambil alih di dalam hidup kamu. Maka disinilah keajaiban itu yang akan terjadi. Jadi ketika kamu di dalam penderitaan, sehingga tidak salah dengan apa yang dikatakan oleh para filsuf, let it go katanya, let God do the rest, do the best and let God do the rest. Artinya apa? Artinya ketika semua sudah menjadi bagian dari diri kamu yang tidak bisa kamu elak, yang tidak bisa kamu sangkal, biarlah itu menjadi bagian Tuhan yang bekerja. Gampang diucapkan, tapi sangat berat sekali dilakukan. Disinilah perlunya meditasi, belajar menerima, belajar menyadari pikiran kita. Kenapa? Karena ketika kamu bermeditasi, kamu bisa mengontrol pikiran kamu bisa menguasai pikiran kamu bisa menenangkan pikiran kamu. Hanya ketika kamu bisa mengarahkan pikiran kamu, maka disitulah pikiran itu yang akan bekerja di dalam
jiwa kita. Jadi ketika kamu bermeditasi, kamu membuka jiwa kamu sedalam-dalamnya. Kamu membuka cakra jantung kamu selebar-lebarnya dan membiarkan hati kamu yang menguasai pikiran kamu. Kamu membiarkan Tuhan yang bekerja di dalam hidup kamu. Dan pada akhirnya ketika apa yang saya katakan ini, saya betul-betul tidak tahu lagi mengatakan apa-apa. Saya betul-betul sudah pasrah, pasrah-pasrahnya. Saya tidak memiliki kekuatan apapun lagi untuk melakukan perlawanan. Maka yang terjadi adalah saya berdoa, saya bermeditasi, saya mencoba untuk menenangkan diri saya, menenangkan pikiran saya setenang-tenang. Sampai pada akhirnya disinilah suara Tuhan bekerja di dalam hidup saya. Setiap malam, akhirnya ketika anak saya itu kambuh penyakitnya, saya tidak lagi mengatakan kenapa Tuhan, kenapa bukan saya saja, tidak. Tetapi suara Tuhan itu begitu bergema di dalam keningan saya, dan dia bekerja di dalam melalui sebuah intuisi. Itulah yang dinamakan sebagai jahat ilahi. Dan dia mengatakan bahwa katakan, anakku kuat, anakku sehat, segala penyakitmu akan hilang, kamu baik-baik saja, kamu menjadi anak yang luar biasa. Selalu katakan dan katakan. Dan itulah selalu saya afirmasi kepada anak saya. Saya berikan doa-doa itu dengan saya merasakan bahwa anak saya ini akan menjadi anak sehat, anak saya ini akan menjadi anak yang kuat, dia akan bertumbuh begitu luar biasa. Dan ketika saya mulai membuka hati saya, kemudian entah kenapa ya, ketika saya sudah mulai pesimis dengan teman saya sendiri untuk bertanya kepada sahabat saya, obat apa yang paling baik untuk penyakit ini, dokter mana yang paling baik untuk penyakit anak saya. Saya berada di kantor bersama dengan teman-teman saya, intuisi saya mengatakan bahwa tunjukkan foto anak kamu dan katakan sejujurnya kamu betul-betul ingin tahu obat apa yang terbaik untuk anak saya. Dan ternyata apa yang terjadi? Tiba-tiba ketika saya menunjukkan foto anak saya, teman satu ruangan saya meresponnya, oh iya kak, ini sama dengan kasus saudara saya. Iya memang kak, kalau orang yang tidak tahu obat ini, obat semakin dia berobat ke dokter spesialis atau dokter biasa kak, semakin habis uangnya. Kenapa? Karena bukan ini obatnya kak. Kalau kakak mau, kakak coba ke toko obat Cina dan beli yang namanya obat, dia menyebutkan mereknya. Dan dengan senang hati dong saya melakukannya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika saya datang ke toko obat Cina, ternyata alam semesta seperti mendukung. Si Cici, tukang tukang toko obat Cina itu melihat tangan dan anak saya, dia langsung merekomendasikan sebuah obat salep ular kobra tepatnya. Dan kamu bayangkan, hanya dengan salep ular kobra, perlahan demi perlahan, tapi pasti ya, kulit anak saya yang sebelumnya eksim akut, eksim basah, artinya seperti dengan cacar air, jika cacarnya pecah maka penyakitnya akan menyebar. Jadi semakin cacarnya tidak bisa dikeringkan, maka akan semakin banyak penyebaran penyakitnya. Dan mukjizatnya, puji Tuhan, begitu luar biasa. Obat ini mengeringkan cacar air anak saya, sehingga perlahan demi perlahan tapi pasti semua tangannya mulai sembuh. Dan kemudian alam semesta mendukung saya lagi ketika ada teman satu kantor saya, ibu yang sangat baik hati sekali, ibu Mas namanya, Mas Niari.
dia merekomendasikan obat. Dan puji Tuhan, obat itu membuat seluruh bekas-bekas luka anak saya bersih, seperti tidak pernah ada apa-apa. Dan wow, saya nggak menyangka ternyata cara Tuhan bekerja di dalam hidup kita itu adalah melalui sebuah proses alami dari sebuah takdir yang telah dikirimkan oleh Sang Pencipta alam ke dalam hidup kita. Artinya apa? Artinya apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah sebagai sebuah proses perjalanan takdir kita. Dan disinilah masalahnya, di mana kebanyakan orang menganggap itu adalah sebagai sebuah karma, sebagai sebuah kutukan. Tetapi ketika kamu menerima takdir kamu dan kamu memetik sebuah pelajaran, sebuah hikmah dari setiap kejadian itu, disinilah kamu menjadi pribadi yang akan bertumbuh, pribadi yang akan semakin membuat kamu berkembang. Dan percaya, ketika itu yang kamu yakini, takdir Tuhan adalah sebagai cara untuk membuat kamu lebih baik, lebih kuat, dan itulah cara Tuhan menolong kamu. Maka percaya, kamu tinggal menunggu waktu alam semesta yang bekerja di dalam hidup kamu. Karena begitulah cara Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Dia bekerja sebagaimana sealami alam ini. Artinya apa? Artinya seluruh proses kehidupan kita, suka duka dalam hidup kita, itu adalah sebuah destiny, sebuah takdir Tuhan yang akan membentuk hidup kita lebih baik. Jadi inilah cara Tuhan bekerja di dalam hidup kamu. Bermeditasilah, sering-seringlah bermeditasi, maka kamu akan mengenal diri kamu sendiri, dan kamu akan mendengar suara Tuhan bekerja di dalam hidup kamu. Bersama saya Emel Grisel, My Life is My Blessing. Bila video ini sangat bermanfaat, silahkan sharing, membagikan kepada banyak orang, agar lebih banyak lagi dari jiwa-jiwa kita semakin